Ada anak muda paling jago di angkatannya. Dia bikin startup dari nol yang sekarang jadi ekosistem digital terbesar di Indonesia. Dia ngasih penghasilan buat jutaan driver ojol serta jutaan pelaku UMKM. Kemudian di puncak karirnya, presiden manggil dia. Lu gue jadiin menteri termuda di kabinet gue, mau nggak? Kemudian dia iyain. Dia ninggalin semua bisnisnya, mundur total dari semua jabatan. Kemudian dia benerin sistem pendidikan yang udah karatan puluhan tahun. 5 tahun kemudian, dia dijemput oleh jaksa dan ditahan 20 hari. Dituntut 18 tahun penjara dan divonis 10 tahun. 5 hakim yang mutusin nasib dia, cuma 1 hakim justru minta dia dibebasin murni. Ini kasus Nadiem Makarim. Dan gue mau bahas kenapa banyak pihak, bukan cuma tim hukumnya, bilang ini presiden paling berbahaya buat masa depan orang-orang pinter di Indonesia yang berani masuk ke pemerintahan. Stay sampai habis, karena di tengah-tengah nanti ada data yang bakal bikin lo mikir ulang soal siapa yang sebenarnya dirugiin di kasus ini. Jadi siapa sih sebenarnya si Nadiem? Di 2010, Nadiem mendirikan Gojek. Awalnya cuma sebagai call center kecil yang nyambungin tukang ojek dengan penumpang. Bayangin dari situ doang, sampai akhirnya merger dengan Tokopedia di tahun 2010 jadi Goto, yang jadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Pada Oktober 2019, 2 bulan sebelum resmi dilantik, dia mundur total, bukan cuma mundur secara formalitas. Dia lepas semua posisi kepresidenan, komisaris, direksi, semuanya dilepas. Sahamnya pun makin lama makin kecil. Di tahun 2019 dia masih memiliki kepemilikan saham sebesar 3,46%. Di tahun 2024 sisa 0,96%. Artinya apa? Secara kepemilikan, dia bukan lagi penguasa di perusahaan itu. Pada tanggal 19 Oktober 2019, dia dilantik jadi Menteri Pendidikan termuda di kabinet. Programnya waktu itu digitalisasi pendidikan. Salah satunya lewat pengadaan laptop Chromebook buat sekolah-sekolah termasuk di daerah 3T. Nah, dari sini nih ceritanya mulai berbelok. Nah, ini yang paling banyak dibahas di media. Jaksa nemuin pertengahan Agustus 2019, sebelum Nadiem resmi jadi menteri, ada grup WhatsApp namanya Mas Menteri Core Team. Isinya cuma ada 3 orang, Nadiem, Juristan, dan Fiona Handayani. Di grup itu katanya udah dibahas rencana program digitalisasi buat jaga-jaga kalau Nadiem beneran jadi menteri. 2 bulan kemudian, beneran nih jadi menteri. Dan program Chromebook itu pun jalan pada tahun 2019 sampai 2022. Mei 2025, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki dugaan korupsi ini dengan estimasi awal kerugian negara sebesar 1,98 triliun. September 2025, Nadiem resmi jadi tersangka, ditahan 20 hari di rutan Salemba. Januari 2026, sidang dakwaan dimulai. Nadiem langsung ajukan keberatan. Dia bilang kekayaan yang katanya meningkat drastis itu sebenarnya cuma karena saham Gotonya lagi tinggi pas IPO 2020, sekitar 250 sampai 300 per lembar sahamnya. Kekayaannya tercatat sampai 4,8 triliun. Tapi begitu saham Gotonya anjlok ke 70 sampai 80 rupiah per lembar sahamnya di 2024, kekayaannya juga ikut turun ke sekitar 600 jutaan. Bahkan kalau sekarang itu per lembar sahamnya 50 rupiah, nggak naik, nggak turun. Logikanya nih, kalau itu duit korupsi, harusnya nggak naik turun, ngikutin harga saham. 13 Mei 2026, inilah puncak dramanya. Jaksa nuntut Nadiem 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 5,6 triliun. Bayangin, 5,6 triliun itu 3 kali lipat lebih gede dari hitungan kerugian negara versi BPKB sendiri. 2 Juni 2026, Nadiem bilang satu kalimat yang menurut gue keren. Dia ngomong gini, gerbong kereta kriminalisasi sudah dimulai jauh sebelum saya. Dia nyebutin nama-nama lain seperti Tom Lembong, Ira, Amsal, Ibam, orang-orang yang menurut dia bernasib sama. Sampai sekarang masih belum jelas. Nanti gue bahas pola ini di part 4 karena lumayan penting menurut gue. 30 Juni 2026, hari vonis. Ruang sidang penuh sesak, bahkan ada driver ojol yang datang buat kasih dukungan moral sampai bawa mawar kuning. Ketua Majelis Hakim Purwo S. Abdullah bacain putusan. Nadiem terbukti bersalah, tapi bukan di dakwah primer, melainkan dakwahan subsidiar yang lebih ringan. Vonisnya 10 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutannya 10 tahun. Tapi tetap aja 10 tahun ditambah dengan denda 1 miliar dan uang pengganti 809 miliar, jauh di bawah tuntutan 8,6 miliar. Bahkan Majelis Hakim sendiri nolak permintaan uang pengganti 4,8 triliun itu karena dianggap salah jalur hukum. 2 dari 5 hakim kasih dissenting opinion. Salah satunya Hakim Andi Saputra secara terang-terangan bilang kalau Nadiem seharusnya dibebaskan sepenuhnya. Coba lu pikir dah, kalau emang sekuat itu buktinya, kenapa ada hakim di majelis yang sama yang dengar bukti yang sama justru bilang ini orang harus bebas? Aneh kan?
Data pertama, nggak ada bukti aliran dana pribadi. Sepanjang persidangan, saksi-saksi menegaskan nggak ada aliran dana sebesar 809,59 miliar yang masuk ke rekening pribadinya si Nadiem. Uang itu, menurut Gotoh dan tim hukum Nadiem, adalah transaksi antar entitas korporasi biasa, bukan keuntungan pribadi. Yang kedua, nah ini nih, media internasional sampai ikut turun tangan. Reuters bikin artikel dengan judul yang isinya nyebut kasus ini kontroversial grave case. Media ekonomi terbesar di Asia bilang vonis ini punya nuansa politis dan makin ngikis kepercayaan investor asing ke Indonesia. Yang ketiga, sepanjang 2026, rupiah dan pasar saham Indonesia udah tertekan nih gara-gara penurunan prospek dari lembaga pemeringkat kredit. Bahkan penyedia indeks global seperti MSCI lagi mempertimbangkan nurunin peringkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini karena mereka khawatir soal transparansi pasar. Nah, ini bukan isu kecil. MSCI itu sebagai acuan buat triliunan dolar dana investasi global. Yang keempat, ini miliarder dunia sampai buka suara loh. Richard Branson, pendiri Virgin Group, di LinkedIn-nya nulis gini, intinya pencapaian Nadiem harusnya tuh dirayain, bukan malah dikejar tuduhan. Nah, menurut Branson ini berbau politik. Nah, ini yang kelima nih, dari Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang juga pernah kasus serupa. Dia angkat bicara di kanal YouTube Akbar Faisal. Dia bilang Gotoh itu bukan cuma perusahaan biasa, tapi dia acuan utama investor global soal ekosistem startup di Indonesia. Kalau keputusan bisnis yang sah aja bisa dipidanakan, nah itu bakal ngirim sinyal ketakutan yang luar biasa ke pemilik modal. Aduh, lu boleh aja nggak setuju, tapi coba lu pikir, ini yang ngomong tuh bukan fansnya Nadiem, ini investor, media sosial kelas dunia, sampai pengusaha seperti Richard Branson, sampai belepotan gue ngomong. Ada satu pola yang kelihatan banget kalau lu perhatiin kasus-kasus kayak gini di Indonesia. Coba nih lu bandingin sendiri. Tom Lembong, Menteri Perdagangan 2015 sampai 2016. Dia profesional murni, bukan kader partai. Kena kasus kebijakan impor gula. Meskipun majelis hakim sendiri ngakuin gak ada pengayaan pribadi, tetap divonis 4,5 tahun. Untungnya masyarakat dan Pak Presiden Prabowo ngebantuin Tom Lembong. Terus ada Ira Puspadewi dan Amsal. Ini disebut langsung oleh Nadiem sebagai penumpang gerbong yang sama. Kalau buat mereka berdua, gue kurang tahu dah mereka itu kader partai atau bukan. Ibrahim Arif atau yang sering dikenal Ibam, dia ini profesional di bidang konsultan teknologi. Dia ada di kasus yang sama, Chromebook, terus divonis 4 tahun. Padahal 2 dari 5 hakim bilang dia cuma ngasih masukan teknis. Bahkan sempat ngingetin soal kelemahan Chromebook. Bahkan lagi dia nggak nyaranin Chromebook. Dan Nadiem Makarim, dia ini pendiri startup, masuk kabinet murni jalur profesional dan bukan orang partai. Sadar nggak sih polanya? Semua nama di atas adalah orang-orang di luar struktur partai politik. Mereka itu profesional, teknokrat, orang yang direkrut karena keahliannya, bukan karena loyalitas politik. Bahkan pengacara Nadiem sendiri bilang secara eksplisit Nadiem Makarim adalah kasus kedua mirip kasus Tom Lembong. Ini tuh bukan cuma opini pengacara, ada analisis akademik yang makin nguatin pola ini. Kedai Pena dalam artikelnya soal judisialisasi kebijakan publik nyebut istilah criminalization of policy decision. Situasi ketika kebijakan publik diadili pakai standar hukum pidana, padahal nggak ada bukti niat jahat dan nggak ada hubungan sebab akibat yang jelas antara kebijakan itu sama dengan kerugian negara. Advokat senior Todung Mulya Lubis bahkan ngingetin kita kalau pola ini terus dibiarin, ke depan pejabat publik bakal takut ambil kebijakan inovatif apapun karena tahu sekali kebijakan kontroversial dia bisa aja dipidana bertahun-tahun kemudian. Nah, misalkan nih lu, gua jadi profesional muda, pintar, sukses di dunia bisnis, tahu teknologi, terus kita lihat orang-orang kayak Nadiem, Tom Lembong, dan lainnya berujung di ruang sidang gara-gara kebijakan yang mereka ambil jadi salah. Lu mau masuk ke pemerintahan nggak kira-kira? Menurut gue di kasus ini bisa jadi efek domino ke beberapa aspek sih, seperti pasar saham dan rupiah. Sebelumnya gue udah kasih tahu rupiah dan IHSG tertekan sepanjang 2026, ditambah ancaman downgrade MSCI. Itu semakin bikin semakin gak pasti hukum di Indonesia, semakin investor asing mikir 2 kali buat naruh duitnya di sini. Tom Lembong juga bilang Gotoh itu representasi utama investor global soal ekosistem digital di Indonesia. Kalau tokoh sekelas pendiri Gojek aja dipidana karena keputusan bisnis yang sah, sinyal yang dikirim ke pemilik modal itu cuma ketakutan. Domino kedua, profesional muda dari pemerintahan ini bisa aja kabur. Ini yang paling nyata sih, kasus-kasus hukum yang menyeret profesional muda lulusan kampus top dunia seperti Nadiem dan Tom Lembong. Artinya orang yang paling capable buat benerin negara ini malah main aman, gak mau masuk birokrasi, atau lebih parah jadi dia gak bakal pulang ke sini, tetap di luar negeri. Domino ketiga, Nadiem bilang kalau komunitas bisnis ngelihat kasus Chromebook ini sebagai presiden
presiden buruk. Karena mereka nggak ngerti kenapa kasus kayak gini tuh bisa masuk ruang sidang. Dia bilang kepastian hukum itu pilar utama pertumbuhan ekonomi, dan kasus ini salah satu ujian terbesarnya. Nah, domino keempatnya ini bisa bernasib ke driver ojol dan UMKM sih. Meskipun Gotoh secara resmi udah klarifikasi kalau operasional perusahaan tuh nggak ada hubungannya sama kasus ini, tapi secara sentimen publik, ketidakpastian di sekitar pendiri sebuah ekosistem sebesar Gotoh tetap bisa mempengaruhi persepsi jutaan driver serta mitra UMKM yang mereka tuh hidupnya bergantung sama platform itu. Makanya nggak heran setiap kali sidang selalu ada aja driver ojol yang datang kasih dukungan. Jadi ada orang yang udah bikin lapangan pekerjaan buat jutaan orang yang nggak terbukti ada duit korupsi masuk ke kantong pribadinya, yang bahkan salah satu hakim di kasusnya bilang harusnya bebas, tetap harus ngabisin 1 dekade hidupnya di penjara. Siapa sih sebenarnya yang lagi diadili di sini? Nadimnya? Atau keberanian orang Indonesia buat jadi pinter dan sukses? Nadim sendiri udah nyatain bakal banding. Jadi ini belum selesai ya, tapi apapun hasil akhirnya nanti, satu hal yang pasti, cara kita memperlakukan kasus kayak gini bakal nentuin apakah generasi profesional muda Indonesia berikutnya masih berani ambil resiko buat masuk dan benerin negara ini, atau malah makin banyak yang milih kabur ke luar negeri. Gua Mulai Tahu pamit. Oh ya, ini bukan korupsi biasa. Assalamualaikum.